Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita 439 koli pakaian bekas impor ilegal atau ball press senilai 4,2 miliar. Adapun barang-barang tersebut diketahui berasal dari Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Edi Suranta Sitepu, mengatakan penyitaan dilakukan melalui dua pengungkapan berbeda. Hal ini diungkapkan Kombes Edi dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 21 November 2025. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen PKTN untuk Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kemenag RI, Bapak Mogas Matupang. Yang saya hormati Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang saya hormati Pak Wadir, Kasubdit 1 Indak Polda Metro Jaya, serta penyidik, serta yang kami banggakan rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini. Untuk pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita bisa hadir di tempat ini, tentu dalam rangka press release dugaan tindak pidana penyeludupan ball press atau yang biasa disebut pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Tadi sudah disampaikan Pak Kabid Humas, tentu kita ketahui bersama saat ini juga pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menindak ball press ya yang beredar di Indonesia, karena ini bisa juga mengganggu UMKM itu, untuk melindungi UMKM dan juga untuk meningkatkan penerimaan atau devisa negara. Dari sisi kesehatan tadi sudah dijelaskan juga bahwa pakaian bekas yang beredar ini tentunya kita tidak tahu bagaimana kebersihannya, kemudian bagaimana proses penjualannya, pengirimannya, masuknya ke Indonesia, dan tentu juga ini bisa menyebabkan penyakit seperti infeksi bakteri, jamur, virus dan lainnya. Bapak Presiden juga sudah menginstruksikan kepada Polri bahwa Polri diperintahkan untuk menindak segala bentuk penyeludupan, khususnya pakaian bekas, dan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kepada jajaran untuk menindak penyeludupan pakaian bekas atau thrifting yang masuk ke Indonesia. Kami dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sudah melakukan penindakan khususnya thrifting yang masuk ke Indonesia yang terjadi di dua tempat atau yang kami tangkap di dua tempat. Yang mana pengungkapan pertama itu tanggal 11 November, tepatnya di Jalan Laut Samudra, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian yang kedua di hari Minggu tanggal 16 November di kilometer 11, kilometer 19, Jakarta Cikampek, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. Yang pengungkapan pertama di Jalan Samudra, tentu kami melakukan penyelidikan ya, terkait dengan barang-barang yang masuk ke Indonesia, khususnya pakaian bekas, di mana pada saat itu kami mendapatkan informasi akan ada barang masuk ke Indonesia atau akan melintas. Di mana pada saat itu penyelidik ya melakukan penindakan terhadap kendaraan Ford diesel double ya berwarna putih seperti yang rekan-rekan lihat, kendaraan B996 XXP. Kemudian dilakukan penggeledahan dan interogasi kepada saudara D yang mengendarai truk tersebut. Ditemukan 23 ball press yang ada di dalam truk tersebut. Kemudian setelah diinterogasi dari yang bersangkutan diinformasikan bahwa masih ada 2 truk lagi yang akan masuk. Kemudian penyelidik melakukan pengejaran dan kemudian didapatkan 2 truk tersebut berada di area pergudangan PT RPD ya, di Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. Selanjutnya barang bukti, kemudian sopir, kemudian koordinator yang ada di Bandung, termasuk juga pemilik ekspedisi, itu kita amankan dan kita bawa semuanya ke Polda Metro Jaya. Termasuk juga yang diduga memasukkan sebagai penanggung jawab, ya saudara IR. Ini juga sudah kita amankan dan sampai saat ini masih berproses untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, pada hari Minggu tanggal 16 November 2025, penyidik juga mendapatkan informasi bahwa akan ada bongkar muat ya dari wilayah Merak. Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan didapatkan
2 truk ya, di area kilometer 19 di tol Jakarta Cikampek, Lembang Sari, Kabupaten Bekasi. Kemudian dilakukan penggeledahan, pemeriksaan terhadap kedua truk tersebut. Ya. Didapatkan 232 bal, ya, 232 bal balpres atau paket bekas. Kemudian terhadap sopir, kemudian truk dan balpres, semuanya diamankan di Polda Metro Jaya. Sampai saat ini semuanya masih berproses ya, termasuk diduga pemilik, kemudian juga asal barang. Mana asal barang kalau dari keterangan saksi, kemudian ada juga dari dari barang bukti itu ada dari negara Korea Selatan, ya termasuk juga negara Cina dan Jepang. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari kedua penangkapan ini adalah 439 bal pakaian bekas, 3 truk Ford diesel double, kemudian 2 truk Fuso, 3 pickup, dan 1 buah HP merek Samsung S25 milik saudara IR. Dan semuanya ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Persangkaan pasal yang kami terapkan terhadap yang kita duga pelaku adalah pasal 46 Undang-Undang Perdagangan, pasal 110 dan 111 dan Undang-Undang Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan menjerat dengan pasal TPPU. Tentu kami dari Polri berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk penyelundupan, khususnya pakaian bekas impor. Kami akan menindak tegas dan tidak akan memberi ruang kepada para pelaku kejahatan yang melanggar ketentuan. Dan kami dari kepolisian akan berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, termasuk memastikan keamanan barang yang beredar di Indonesia, sekaligus menegaskan peran Polri dalam mendukung ekonomi bangsa. Kami juga tentunya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam memperjualbelikan pakaian bekas impor. Kegiatan itu selain melanggar hukum, tentu juga tidak baik dari sisi kesehatan. Dan apabila ada masyarakat yang mengetahui barang ilegal yang diperjualbelikan, kami harap melaporkan ke polisi setempat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Bersama kita jaga Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi rekan-rekan kita sudah mendengar bersama secara kronologis pengungkapan balpres oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ini merupakan komitmen Polda Metro Jaya dalam memberantas seluruh bentuk penyelundupan, termasuk pakaian bekas impor berpotensi merugikan industri dalam negeri, mengganggu stabilitas ekonomi serta membahayakan kesehatan masyarakat. Pada rekan-rekan media sekalian, terima kasih sudah hadir. Mungkin kami akan membuka pertanyaan pada rekan-rekan. Ya, silakan mulai. Terima kasih Pak Kabid Humas dan Pak Dirkrimsus. Perkenalkan diri, saya Ferry Edianto dari meganews.id. Saya ingin melontarkan satu pertanyaan yang saya lihat ini adalah pengungkapan yang terbesar sepanjang 2025 yang dilakukan oleh Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya. Terkait pengungkapan ini, yang kita tahu kan bahwa ini kan banyaknya importasi balpres ini tidak terkait dengan supply and demand. Di tengah kelesuan ekonomi yang menghimpit saat ini, masyarakat punya animo besar terhadap gaya berpakaian, fashion untuk style yang global. Maka lahirlah balpres ini. Sekarang ini sudah ada aturan dari pemerintah Bea Cukai bahwa balpres ini di stop. Tentu karena besarnya animo permintaan, banyak digunakan oleh importir ini pada jalur-jalur tikus. Bagaimana ke depan antisipasi dari Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi agar balpres ini bisa diidentifikasi, karena kemungkinan mereka akan melakukan kamuflase dengan cara yang tentu baru, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya untuk masuk ini, karena nilai ekonominya ada sini. Terima kasih, hanya itu. Terima kasih Bang Ferry untuk pertanyaan sangat bagus. Kami dalam mengetahui
terkait dengan peredaran barang-barang yang sepertinya yang tentunya dilarang, banyak juga yang beredar dari jalur tikus dan itu merupakan salah satu modus operandi. Kami akan tetap mengedepankan koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk juga di dalamnya adalah bea cukai, termasuk juga kepolisian yang diduga menjadi jalur, ya kami akan selalu berkoordinasi. Dan apabila nanti ada informasi, kami juga akan segera menindaklanjuti terkait dengan barang-barang yang akan masuk ke wilayah hukum Polda Metro Jaya. Saya kira itu. Silakan Pak Moga dari Dirjen PKTN untuk penambahan. Baik, terima kasih. Jadi terkait supply dan demand apa yang ditanyakan Pak Ferry, perlu saya jelaskan di sini bahwa pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 itu pada lampiran disebutkan merupakan barang yang dilarang. Jadi dalam lampiran Permenak 40 Tahun 2002 itu disebut HS 6309.00.00 barang pakaian bekas dan barang bekas lainnya itu dilarang. Jadi terkait supply dan demand, sebetulnya penjualan pakaian bekas dan barang bekas lainnya itu tidak dilarang. Namun regulasi melarang impor barang bekas atau pakaian bekas. Untuk itu pemerintah sejak beberapa tahun terakhir gencar untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap impor pakaian bekas. Terima kasih. Depan ya. Depan. Nah, kanan. Ya. Depan lagi. Kiri. Oke, balik depan. Jangan lupa subscribe ya.